Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita, saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi selalu berkaitan dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Makanya ketika seseorang membahas tentang modernisasi, pasti juga akan dikaitkan dengan liberalisme. Dan di sini juga membicarakan tentang hak asasi manusia dengan konseptual yang dikaitkan dengan barat dan modern. Dengan demikian, modernisasi juga harus dikaitkan dengan barat. Sebab agama dianggap sebagai perwujudan internasionalisme yang normal dengan keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan. Adapun juga dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek sangat urgen bagi kehidupan manusia. Dan tanpa menguasai iptek, manusia tetap dalam kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Tanpa menguasai iptek, manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Dan di sini juga saya akan membahas tentang memahami konsep Islam tentang iptek ekonomi, politik, pendidikan, dan seni budaya. Adapun yang pertama itu di bidang ekonomi. Dalam Islam, ekonomi berkorban secara tidak kikir maupun tidak mengambil keuntungan yang sangat besar. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan dan keuntungan dari finansial ekonomi itu. Ada beberapa kegiatan, yaitu barang dan jasa yang diproduksi, sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi, efisien dalam menggunakan faktor produksi, antisipasi terhadap fluktuasi pasar, dan adapun yang terakhir, ikhtiar manajemen produksi. Dan adapun yang kedua itu di bidang politik. Politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau tak terpisah dan fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Politik secara global yaitu membahas tentang masalah ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum mengatur politik keuangan negara. Adapun siyasah industriah atau hukum ketatanegaraan yaitu materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan, kriteria sedangkan seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Dan yang kedua, siyasah dauliyah ataupun hukum internasional. Dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai. Dan yang ketiga itu siyasah maliyah atau disebut juga dengan hukum politik yang mengatur keuangan negara. Kontens yang mengatur keuangan negara itu dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya. Dan yang ketiga itu di bidang seni budaya. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dan modernitas dengan dukungan perangkat canggih, refleksi dan produksi kesenian menambah ruang-ruang keluarga dan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi dengan membawa berbagai hal-hal yang baru. Dan adapun yang terakhir itu di bidang pendidikan. Tujuan pendidikan itu sangat penting bagi
bagi umat manusia. Karena pendidikan itu bisa menambah wawasan atau bisa mengubah karakter diri manusia. Pendidikan juga ada dalam diri manusia dan juga harus memiliki pendidikan secara akal, secara fisik, dan secara jasmani. Adapun pendidikan secara akal itu jika hanya secara akal saja yang untuk menambah ilmu secara akal, maka itu belum tentu bisa menambah wawasan ataupun mengubah karakter diri kita sendiri. Jika ingin diri sendiri menambah wawasan yang lebih luas ataupun mengubah karakter dalam diri sendiri, kita harus mempelajari pendidikan yang ketiga tersebut, yaitu pendidikan secara akal, secara fisik, dan secara jasmani. Dan adapun hadis Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, dan hadis tersebut menerangkan tentang Tuhanku telah mendidik aku dan Tuhanku telah memberikan pendidikan yang amat baik terhadapku. Dari sini kita tahu bahwa seburuk apapun kita, tapi Tuhan telah memberikan pendidikan yang amat bagus, yang amat baik kepada umat manusia. Jadi kita untuk menuntut ilmu tidak boleh dengan rasa ragu ataupun dengan merasa kesulitan. Di sini juga Islam mengemukakan 3 metode, yaitu pedagogisis, psikologis, 2 saling menasehati antar individu dan masyarakat, 3 menggunakan jalur kekuasaan untuk menggunakan hukum logis masyarakat. Dan adapun inti dari presentasi saya pada hari ini yaitu inti dari modernisasi yang melanda dunia Islam dengan segala efek positif negatifnya menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah-tengah keterpurukan umat manusia. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.